Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Senang sekali kita boleh kembali datang ke gereja ini untuk beribadah bersama. Seperti biasanya, sebelum kita mulai ibadah kita menyanyikan suatu lagu untuk Singspiration. Kemarin kita berunding mengenai lagu apa yang terbaik. Ibu Wina menyiarkan lagu namanya Lingkupiku, katanya begitu. Baik, kemudian setelah saya lihat, judulnya sebenarnya adalah tenang. Jadi kalau kasih Tuhan, kuasa Tuhan, janji Tuhan melingkupi kita, maka jiwa kita menjadi tenang. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Kita menunggu ibadah kita akan dimulai segera. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini.
Dalam kitab Mazmur 111 ayat 1 dan 2 dikatakan, Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam himpunan orang-orang yang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Marilah jemaat sekalian, mari kita bersama-sama dengan kesungguhan hati menyanyikan pujian kita bagi Dia. Silakan duduk kembali. Kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan lagu Ku Percaya Pada Yesus. Ku percaya
Kita mendengarkan suatu persembahan pujian dari Force Choir. Waktu dan tempat kita persilakan. Kesenangan sejati, di mana saya bisa merasa bangga akan kerja keras yang saya lakukan untuk diriku sendiri. Berdampak bagi dunia. Bisa membuat keputusan yang terbagus di dalam hidupku. Gua mau buat perubahan baik di dunia yang sangat chaos ini. Mungkin masa depan di mana gue bisa kuliah, kerja, dan ngelakuin apa yang gue suka sejak kecil gitu. Supaya dapat nilai yang bagus sama ranking terus di sekolah. Pengen sukses. Gua pengen diakui sama semua orang kalau gua jago main musik. Sebelum usia 40 atau di usia 30-an, aku bisa punya uang yang cukup banyak. Agar setiap hari aku bisa hidup dengan tenang, tanpa anxiety, tidak terus overthinking, dan malamnya bisa tidur dengan nyenyak. Aku mau punya keluarga yang saling mendukung dan harmonis.
Terima kasih pada adik-adik dari Foursquare untuk persembahan pujian yang begitu indah dan luar biasa. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam lagu itu dikatakan mereka yang mencari Tuhan Yesus, mencari hati Yesus. Kan Tuhan Yesus benar-benar adalah segalanya dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya telah menghapus dosa kita, tapi juga memelihara kita. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa, kita menyanyikan satu lagu, Engkaulah Segalanya. Mari kita menaikkan seruan kita kepada Gembala kita dengan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami karena nama-Mu. Maka kami ini umat-Mu, kawanan domba gembalaan-Mu, akan bersyukur kepada-Mu untuk selama-lamanya. Dan akan memberitakan puji-pujian turun-menurun. Mari kita menaikkan doa kita. Kalau kita tidak bersyukur pada Tuhan yang sudah mengampuni kita, tidak hidup memberitakan puji-pujian dan membawa dampak bagi sekitar kita, kita minta ampun kepada Tuhan. Secara pribadi, akui kelemahan kita yang sering tidak bersyukur akan hidup kita, tidak menjadi saksi bahwa kita orang-orang yang sudah diampuni karena Sang Gembala mati bagi kita, menjadi gembala yang menggembalakan jiwa kita. Bapa yang baik, seharusnya kami datang dengan malu dan gemetar di hadapan Tuhan. Engkau telah mengutus Yesus menjadi gembala
bahkan menjadi domba yang disembelih bagi kami yang berdosa. Bahkan kami saat percaya pada Yesus yang mati di salib, bangkit, membasuh dosa kami diberikan Roh Kudus tinggal dalam hati kami. Tapi kami sering justru tidak menyatakan kemuliaan nama-Mu, tidak memberitakan keagungan nama-Mu. Hidup kami tidak berdampak, hidup kami tidak membawa kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Kami tidak membawa kebaikan bagi sesama kami, bahkan kami sering membenci mereka. Kami tidak mau datang pada mereka untuk menyatakan kasih Tuhan. Kami justru menjauhi dan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan pada kami. Ampuni kami. Kami bersyukur Tuhan tetap menggembalakan kami sampai kami bertemu dengan Allah Tritunggal. Kami bersyukur Allah Roh Kudus tetap mengingatkan kami. Kami bersyukur kami tetap diterima di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami bersyukur, kami menaikkan puji-pujian dan memberitakan kasih Tuhan turun-temurun. Berikan kami tekad itu menjadi dampak membawa generasi demi generasi kepada Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu demi Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Janji pengampunan dosa bagi setiap kita, dombanya. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita dengan tekad menaikkan Yesus. Yesus, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia kita mau menaikkan kemuliaan bagi Yesus yang sudah memberikan kepada kita iman yang membawa kita pada kekekalan. Bersama dengan gereja yang kekal yang sudah ditebus karena darah Yesus Kristus. Mari kita mengikrarkannya bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan akan diberitakan melalui Guru Injil Susanti Wijaya. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita kembali berdoa, mohon pertolongan Tuhan ketika kita akan merenungkan Alkitab firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah berada di dalam rumah ibadah Tuhan dan kami rindu supaya kami boleh mengalami kepenuhan dari firman-Mu yang begitu mulia, begitu ajaib dan berkuasa. Kami sadar bahwa pemahaman kami terbatas, tetapi kami rindu kami punya makanan rohani yang bergizi dan mengenyangkan kami. Oleh karena itu biarlah Engkau yang berkuasa bekerja di tengah-tengah kami, membukakan kepada kami hal-hal yang mungkin sebelumnya kami belum lihat atau belum pahami, dan memberikan kepada kami hati yang lembut untuk mau dibentuk, mau taat, mau dijadikan benar dan semakin indah seturut pertumbuhan yang menuju kepada Kristus.
Tuhan topang setiap kami, Tuhan berkarya, dan setiap orang boleh pulang dengan membawa berkat dari Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Saudara sekalian, di dalam tahun ini secara berkala kita membahas kitab atau surat Efesus. Dan saat ini kita tiba di dalam pasal yang ketiga, Efesus pasal 3 yaitu ayat 16 hingga ayat yang ke-21 untuk membahas tema iman yang berdampak. Saya akan membacakan buat kita sekalian Efesus pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Efesus pasal 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-21. Ini diberi judul doa Paulus, doa Rasul Paulus bagi jemaat Efesus. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan kamu dengan kuasa melalui rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus tinggal di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bukan orang yang asing dengan istilah iman. Dan kalau kita membaca kalimat iman yang berdampak, apa sebetulnya yang dipahami sebagai iman yang berdampak? Apakah dampak iman terkait hal-hal yang sifatnya spiritual, kerohanian, iman percaya kepada Tuhan, ataukah berdampak dalam segala hal termasuk dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, sekalipun itu mungkin tidak dikaitkan dengan agama dan kerohanian. Karena kita mengalami apa yang dialami baik oleh orang percaya maupun tidak percaya, yaitu bisa sakit dan sehat, bisa susah, bisa senang, bisa kaya, bisa miskin, bisa lancar, bisa tersendat, semuanya itu dialami secara menyeluruh, baik oleh orang percaya maupun orang yang di luar Kristus. Dan apakah iman itu menentukan hasil? Kalau kita mengatakan bahwa iman yang berdampak itu terjadi. Saudara, beberapa contoh kalau seandainya kita punya keyakinan siapa yang akan menang ketika Spanyol lawan Argentina di final bola Piala Dunia nanti. Apakah ini terkait dengan iman dan keyakinan? Saudara, hal yang mungkin lebih sehari-hari, kalau kita masuk ke area parkiran mobil dan kita lihat, aduh, parkiran penuh dan tidak ada bantuan digital yang menunjukkan masih ada berapa slot di dalamnya. Apakah kalau kita yakin Tuhan akan sediakan slot parkir buat kita? Nah, itu termasuk iman yang berdampak. Saudara sekalian, saya punya pengalaman yang bagi saya sangat berharga ketika saya hadir kebaktian doa hari Rabu lalu, tanggal 15 Juli. Saudara, kejujuran dari pemimpin doa yang pada saat itu mengajak kita berdoa. Kita lihat pimpinan dari seorang pemimpin muda ini. Kita doakan untuk penegakan hukum di negara kita. Kita doakan untuk penanganan kasus korupsi. Kadang saya menuliskan pokok doa tentang Indonesia itu jauh lebih pesimis dibandingkan menuliskan pokok doa buat Korem. Kita doakan tetap percaya pada Tuhan, Tuhan yang menopang, memelihara bangsa kita. Apa buktinya? Tuhan memelihara negara kita. Buktinya adalah dengan Tuhan masih menyediakan orang-orang yang berdoa buat negara kita. Kita berdoa juga untuk para pemimpin negara kita.
Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kebaktian doa selesai saya langsung ngomong dengan Saudara Stefan, saya mau pakai kamu ya buat ilustrasi, saya bilang gitu. Saudara, saya tidak tahu saudara menangkap enggak dalam kata-kata yang disampaikan oleh Stefan tadi. Ada kejujuran bahwa ada rasa pesimis ketika mau menuliskan pokok doa untuk bangsa Indonesia. Dan Stefan mengatakan lebih susah daripada menuliskan pokok doa untuk komisi remaja. Maksudnya ketika kita berdoa kita memang membawa pergumulan kepada Tuhan dan kadang ada ukuran yang ini kayaknya agak susah diharapkan gitu ya misalnya. Tetapi Stefan tetap memimpin dan apakah sebetulnya ini akan mempengaruhi juga? Apakah iman itu akan memberikan dampak pada hasil doa? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Paulus bagi jemaat di Efesus ini setidaknya memberikan kepada kita gambaran mengenai apa yang Rasul Paulus pahami dan percaya tentang Tuhannya dan saya berharap ini bisa menolong kita juga memahami iman. Mari kita lihat apa yang Paulus doakan bagi jemaat Efesus. Ada beberapa permohonan, yang pertama adalah Rasul Paulus berdoa supaya batin dari jemaat Efesus itu dikuatkan ketika mereka itu percaya kepada Kristus. Ada Roh Kudus tinggal di dalam hati orang percaya pada saat Kristus oleh mereka jadikan Tuhan dan Juru Selamat. Ada iman dan disitulah kemudian Tuhan Yesus bertahta dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Dan Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Efesus senantiasa dikuatkan oleh Roh Kudus. Lalu berikutnya ada permohonan juga supaya jemaat Efesus punya pemahaman tentang kasih Kristus. Dan bahwa kasih Kristus itu lebar, panjang, tinggi, dalam. Dan kasih Kristus itu sebetulnya melampaui segala pengetahuan ataupun pemahaman. Mungkin kalau dibahasakan dengan bahasa yang lebih sederhana, manusia punya ukuran tentang kasih. Dan kadang kalau sampai kita ini bisa ngomong, aduh dia sayang bener ya. Nah kira-kira itu berarti itu mau bicara level kasih yang wah luar biasa. Atau sampai segitunya ya. Jadi kalau sampai kita di dalam dunia ini bisa mengatakan atau mengalami kalimat yang menunjukkan aduh dia luar biasa mengasihi, dia luar biasa dikasihi, luar biasa sayang. Nah Tuhan Yesus punya kasih melampaui itu semua. Karena melampaui apa yang kita bisa pahami atau melampaui apa yang menjadi ukuran kita. Seperti itulah kasih Kristus yang begitu lebar, panjang, tinggi, dan dalam. Sampai buat kita mungkin ini tidak masuk akal. Ada kasih yang sedemikian tidak masuk akal karena terlalu luar biasa. Nah itu yang Rasul Paulus pengen jemaat Efesus memahaminya. Dan doa yang berikutnya adalah puncaknya adalah supaya jemaat Efesus dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah. Dan Allah itu dikatakan adalah Allah yang berkuasa melakukan lebih daripada doa dan pikiran manusia. Saudara sekalian, doa Rasul Paulus ini sangat kaya. Dan dia entah sengaja atau tidak sudah menjelaskan mengenai Allah Tritunggal di dalam ini semua karena ada bicara tentang Roh Kudus, tentang Kristus dan juga Allah Bapa. Dan kita akan fokus kepada poin yang pertama karena ini bicara mengenai iman dan juga hati manusia. Saudara, Kristus berdiam di hati manusia oleh iman. Jikalau Kristus berdiam dalam hati kita berarti hati kita adalah rumahnya. Hati kita adalah tempat bagi Yesus Kristus. Dan ketika Yesus berada, ketika Yesus berdiam dan tinggal, maka dia yang menguasai, dia yang menjadi pusat, dia yang menjadi fokus. Karena Tuhan Yesus adalah Raja, maka ia bertahta, dia memimpin, dia mengendalikan yang terkait dengan diri kita dan kehidupan kita. Nah di dalam Alkitab, istilah yang digunakan atau diterjemahkan menjadi hati,
itu meliputi segenap keberadaan manusia. Mungkin pembagian yang agak besar itu berarti meliputi pikiran kita, meliputi dorongan hati dan keinginan kita, meliputi keputusan atau tekad yang kita anggap berharga. Nah, itu dikuasai atau berpusat pada Kristus. Saudara, mungkin kalau dijabarkan lebih mendetail lagi dengan bahasa yang kita punya. Jadi niat kita, wawasan pemahaman kita, perenungan kita, termasuk juga mungkin pengajaran Alkitab kita, hal-hal yang terkait dengan pemahaman kita itu fokus pada Kristus. Lalu juga apa yang kita cintai, apa yang kita upayakan, apa yang kita kejar, apa yang kita dambakan. Nah, emosi yang kita bisa rasakan itu semua juga mau menuju atau mengacu kepada Kristus. Saudara, dengan demikianlah maka hati manusia itu bisa dilihat atau menggambarkan kualitasnya. Apakah ini hati yang murni, hati yang baik, atau hati yang jahat, hati yang tidak tulus, hati yang palsu, maka itu semua juga bisa dilihat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdiam dalam hati ini terjadi melalui iman. Ketika kita semua percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu kita mau lanjutkan berpikir mengenai iman itu sendiri. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kita karena kita beriman, maka iman itu di dalam pemahaman iman Kristen, bukan sekedar percaya ya, iman Kristen adalah iman di dalamnya ada unsur pemahaman, pengetahuan, intelektual. Kesalahpahaman yang sering terjadi, orang berpikir iman itu asal percaya pada saat sama sekali tidak ada alasan untuk percaya. Kita berpikir itu yang disebut iman. Pokoknya percaya aja deh. Nah, saudara sekalian, percaya yang sesungguhnya itu bukan asal percaya di dalam tidak adanya pengertian, ketidaktahuan. Jadi bukan sekedar perasaan atau komitmen tanpa adanya pengajaran. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, iman itu dikaitkan dengan pengetahuan, pemahaman tentang Allah, tentang Kristus, dan semua itu dinyatakan di dalam Alkitab. Jadi saya percaya, kalau dibilang saya percaya saja. Nah, itu berarti harus bisa dijelaskan pengajaran Alkitab untuk kita percaya untuk konteks ini apa. Misalnya begitu ya. Saya percaya karena Tuhan pernah mengajarkan hal ini. Saya percaya karena Alkitab menjelaskan akan hal ini. Saya percaya karena ada penjelasan di dalam Alkitab tentang hal ini. Nah, itu yang baru disebut iman. Dan ini adalah iman yang dikatakan sebagai iman objektif yang semua orang Kristen sama-sama belajar dari Alkitab firman Tuhan. Saudara sekalian, jadi bukan berarti asal percaya. Itu terlalu menyederhanakan karena iman harus ada pemahamannya. Selanjutnya iman juga terkait dengan relasi atau ada unsur pengenalan. Karena Tuhan Yesus berinteraksi kepada kita secara pribadi, lepas pribadi. Saudara memperhatikan bahwa di dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus menyikapi secara berbeda antara manusia yang satu dengan yang lain. Jadi kita punya pengetahuan tentang Allah di dalam relasi. Mengenal itu lebih dari sekedar tahu tentang. Misalnya saja ada orang mencoba menjelaskan dengan data tentang Pak David Hartono. Rumahnya di mana, orangnya suka makan apa, hobinya apa, terus kemudian biasanya kalau jalan-jalan kemana, anak apa, semua misalnya ada datanya. Terus kemudian saya ketemu Pak David Hartono, saya kenal Pak David Hartono, terus baru saya bisa komen, oh yang saya dengar tentang Bapak bener loh, begini. Saya kenal. Tapi kalaupun data itu ada dan dibaca oleh orang lain, bukan dari orang GKY Puri,
belum tentu kenal. Nah pada saat saya kenal Pak David Hartono dan cocok dengan data, nah itu klop. Tapi kemudian kalau ada data, pengenalan saya, oh kok Pak David nggak begitu rupanya ya. Baru mikir ya, yang nggak benar datanya atau pengenalan saya terhadap Pak David Hartono. Demikian pula tentang iman yang dalam aspek relasional, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita itu perlu punya pengenalan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dan juga mengalami Allah yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kalau ada yang tidak cocok, berarti kita cek apakah pemahaman saya tentang Tuhan tuh mungkin keliru ya. Belajar dari Alkitab. Atau kalau misalnya pengalamannya yang rasanya kok lain ya. Nah kita mikir, apakah saya belum cukup kenal Allah sehingga saya merasa kok lain dengan yang ada di Alkitab. Nah kira-kira begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian kadang urutannya ini bisa bolak-balik. Jadi ada misalnya kalau anak-anak yang dibesarkan keluarga Kristen, dari kecil dengar firman Tuhan, sekolah minggu sampai suatu saat dia memutuskan, aku mau menjadi pengikut Kristus. Dia sudah punya modal firman Tuhan, lalu dia percaya. Tapi ada juga yang ekstrim. Jadi mungkin contoh yang gampang di Alkitab misalnya kayak Rasul Paulus. Tuhan Yesus memperkenalkan diri dulu. Akulah yang kau aniaya. Tapi Paulus itu belajar Taurat sih, tapi dia tidak terlalu kenal. Jadi pada saat dia kemudian bertemu dengan Yesus, sebetulnya itu adalah proses yang mendahului dia, kemudian dia sungguh-sungguh paham Alkitab firman Tuhan. Karena pada saat itu dia justru membunuh orang Kristen. Jadi berarti dia tidak paham Alkitab, sudah pasti ya. Setelah itu baru dia belajar firman Tuhan, dia menjadi seorang yang sangat paham tentang firman dan kemudian dia sangat mengenal Tuhan, dua-duanya klop. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman yang sejati tetap bertahan meskipun mungkin relasi dan pemahaman tentang Tuhan itu enggak langsung sempurna, naik turun. Ada di mana saatnya kita itu sangat cinta Tuhan, mau korban buat Tuhan. Tapi kadang-kadang kok agak lemah, kendor. Lalu kemudian bisa ragu. Lalu kemudian bisa gak punya keinginan untuk hal-hal rohani. Tapi yang pasti ketika seseorang punya iman dan sudah diselamatkan, iman itu sendiri tidak akan terus tinggal cuek. Tidak berpengharapan. Karena Tuhan Yesusnya yang kerja terus. Roh Kudusnya bekerja terus. Tuhan Yesus mau berurusan dengan kita, Roh Kudusnya terus bekerja sehingga tidak mungkin iman itu mandek. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertumbuh semakin kenal, semakin mengasihi Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Meskipun prosesnya mungkin tidak selalu sempurna dan indah. Nah saudara sekalian, kalau kita sudah punya dua hal di atas, maka kemudian iman Kristen pasti dinyatakan di dalam perbuatan. Karena ketika kita paham, ketika kita mengalami Tuhan, itu pasti akan berdampak dari apa yang kita ngomong, kata-kata, apa yang kita lakukan. Karena manusia itu satu kesatuan. Apa yang menggerakkan hatinya, apa yang menguasai pikirannya, ya itu akan mempengaruhi kehidupan. Dimunculkan dalam perkataan ataupun juga di dalam perbuatan dan tindakan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengutip Bapak Gereja, Bapak Agustinus, itu punya kalimat yang baik sekali tentang bagaimana siklus dari perjalanan iman ini. Bahwa dia mengatakan saya percaya supaya saya memahami, jadi saya percaya kepada firman supaya saya makin paham tentang Tuhan dan juga tentang maksud dan rencananya. Lalu kemudian dia mengatakan setelah saya paham, wah saya makin percaya lagi kepada Allah. Jadi siklusnya jalan terus. Memahami, beriman, makin kenal, makin percaya, terus menerus terjadi. Bapak Ibu Saudara sekalian, iman ini pasti diwujudkan dan diperagakan. Maka kita sekarang masuk di dalam topik iman yang
berdampak. Saudara sekalian, kita ini berada di zaman ketika kekristenan itu sudah dipahami dengan berbagai pemahaman yang belum tentu semuanya persis sama. Jadi ada pengajaran tertentu yang mengukur dampak dari iman itu adalah di hasil. Selalu iman dikaitkan hasil. Kalau nggak ada hasil tuh kamu pasti masalah dalam imanmu. Nah sementara ada pengajaran yang berkebalikan. Saya kalimatnya yang ekstrim-ekstrim saja ya. Jangan sok ngatur Tuhan, pasrah sama Tuhan. Jangan nuntut-nuntut, ngatur-ngatur. Emang siapa yang Tuhan, siapa yang umat? Nah saudara sekalian, saya tahu kadang-kadang sulit untuk bisa menentukan bahwa lebih benar yang ini kurang benar. Saya pikir ya pokoknya yang penting Alkitab ngomong apa begitu ya. Saudara sekalian, setidaknya ada sebuah kalimat yang saya pakai untuk menjelaskan akan hal ini. Saya membaca dari sebuah buku yang baik sekali menjelaskan tentang iman. Yang dipentingkan itu pokoknya imannya itu loh ada dan kelihatan. Bahwa misalnya itu kecil ataupun lemah, tapi ada. Nah itu iman. Lemah, ya tetap iman. Memang kalau disebut ada, itu kan sebetulnya tidak bicara mengenai kualitas ataupun kuantitas, yang penting ada. Dalam idealismenya tentu harus bertumbuh semakin kuat. Tapi asal sudah ada iman, itu sebetulnya sudah cukup. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mencoba untuk mengingat-ingat di dalam Alkitab ya. Jadi berapa banyak di dunia ini orang yang kita bisa kategorikan, baik di Alkitab maupun juga di dalam zaman-zaman seterusnya, orang yang berimannya tuh besar. Orang yang sepertinya nggak pernah ragu, orang yang bisa nggak pernah bergumul dengan masalah apapun dan semua lempeng dan semua yakin, tidak pernah jatuh di dalam dosa. Saudara kita tentu tahu jawabannya adalah tidak ada. Bahkan Abraham ketika dia dipilih menjadi bapa orang beriman, maksudnya adalah dimulai dari dia mendapat panggilan Tuhan, kemudian keturunannya itu menjadi umat pilihan Allah. Kita tahu bahwa Abraham sendiri bukan berarti nggak pernah mengalami pasang surut di dalam hal iman percayanya. Tapi imannya itu ada. Saudara sekalian, Tuhan Yesus pernah memuji seorang wanita, dikatakan, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Tuhan Yesus pernah ngomong begitu kepada seorang wanita yang menyentuh, menjamah jubahnya, dia yakin dia sembuh. Saudara sekalian, tetapi Tuhan Yesus juga tidak pernah melemahkan atau menganggap tidak berharga orang yang kayak Sakius, yang gak berani dekat-dekat, mencoba melihat dari kejauhan. Nah, yang seperti ini Tuhan Yesus samperin. Aku mau ke rumahmu. Jadi Tuhan Yesus memperlakukan beragam manusia di bumi ini, tidak selalu semua dengan cara yang persis sama. Dan pada saat Tuhan Yesus mengadili atau juga menegur, memang kalau kurang percaya ya ditegur. Tetapi yang dipentingkan selalu adalah adakah iman dan kenapa kamu kurang percaya. Seperti itu aja. Bukan masalah diukur imanmu besar, imanmu kecil dan kemudian yang kecil itu jadinya kurang berharga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita digambarkan seperti lilin. Kecil. Seperti domba. Lemah. Karena apa? Ya ini adalah sebagaimana yang Paulus doakan. Karena kita itu memang diminta untuk paham dan kenal kasih Kristus yang secara ukuran itu tidak terukur. Karena dia begitu lebar, panjang, tinggi, dalam. Dan juga secara pemahaman, pengetahuan itu melampaui segala definisi tentang kasih yang bisa dibuat oleh manusia.
Dan kemudian Paulus juga berdoa supaya jemaat Efesus dipenuhi oleh kuasa kepenuhan Allah. Allah yang berkuasa bertindak lebih dari yang kita bisa pikir, lebih dari yang kita bisa ungkapkan dengan kata-kata, lebih dari semuanya. Jadi karena kita diminta untuk beriman kepada Allah yang demikian dan punya kasih Kristus yang sedemikian, maka sebetulnya yang dimasalahkan bukan imanmu seberapa, tapi ada atau tidak imanmu. Karena nanti yang bekerja adalah Allah Bapa dan kasih Kristus yang menguasai kita. Nah saudara sekalian, ini yang firman Tuhan ajarkan. Memang tidak selalu gampang kita untuk percaya atau hidup sesuai dengan pengetahuan. Kita tahu Allah ada, kita tahu Allah baik. Tetapi ketika kita punya pergumulan, masalah yang kita merasa ini Tuhan kok tidak tolong, ini kok enggak ada jalan keluar, ini kok aku susah, aku menderita, lalu kita bertanya, Tuhan, masa Tuhan gak kasihan lihat saya gitu ya. Tuhan gak kasihan lihat anggota keluargaku yang sedang bergumul, yang susah sekali, yang gak bisa lepas dari masalah. Saudara, itu pemahaman kita tentang kasih. Tapi Allah melampaui itu semua. Kasih Yesus melampaui itu semua dan kadang memang kita gak punya jawaban. Karena semuanya itu melampaui yang kita bisa pikirkan, yang kita bisa jawab, yang kita bisa ketahui. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka saya menambahkan lagi data mengenai saksi-saksi iman untuk mencoba membuat kita melihat apakah dampak dari iman itu harus selalu diukur berdasarkan hasil. Nah saudara sekalian, di dalam Ibrani pasal 11 ini memang dijelaskan banyak tokoh Alkitab yang dianggap sebagai orang-orang beriman, saksi-saksi iman. Dan bagus sekali dijelaskannya lengkap, yaitu ada kelompok orang-orang itu yang betul-betul punya kemenangan, katakanlah begitu ya, untuk perjuangan dan pergumulannya. Jadi misalnya bagian depannya itu banyak nama-nama. Lalu kita masuk ke bagian kesimpulan-kesimpulan ya. Ayat 32, penulis Ibrani mengatakan begini, aku akan kekurangan waktu kalau hendak menceritakan Gideon, Barak, Simson, Yefta dan sebagainya. Dan mereka ditulis apa yang dikerjakan. Telah menaklukkan kerajaan, melakukan kebenaran, menutup mulut singa, memadamkan api, luput dari mata pedang, beroleh kekuatan dari kelemahan, memukul musuh, pasukan dan sebagainya. Banyak kondisi. Dan itu banyak di perjanjian lama. Sampai penulis Ibrani bilang aku kekurangan waktu, gak bisa. Tetapi selanjutnya juga ada kelompok di ayat 35b sampai ayat yang terakhir. Di sini ada kata namun. Namun orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa, tidak mau menerima pembebasan. Diejek, didera, dibelenggu, dipenjara, dilempari batu, digergaji, dibunuh dengan pedang. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Sekalipun, nah ini penutupnya, telah diberi kesaksian yang baik tentang mereka karena iman. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi akhirnya saya menyimpulkan, beriman yang berdampak itu sebetulnya tidak terutama tentang hasil. Karena memang Allah itu memberikan jauh melampaui yang kita bisa pahami. Kalau kita mengunci sebuah hasil, berarti kita sedang mengunci berdasarkan pikiran dan kehendak saya. Sementara Tuhan di atas semuanya itu. Tetapi apakah salah kalau saya meminta hasil? Saya yakin tidak salah. Karena memang di Alkitab juga dituliskan, jadilah menurut imanmu. Jadi bagi saya ini adalah panggilan dari tiap-tiap orang secara pribadi kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menuntun hidupnya, bagaimana manusia itu akan mengakhiri hidupnya satu dengan yang lain tidak sama. Ada saksi-saksi iman yang sangat heroik. Ada saksi-saksi iman yang sangat menderita, ya sampai mati martir. Semuanya itu sama-sama diwujudkan dampak imannya. Ketika mereka menang, mereka beriman dan Allah memberikan kemenangan. Ketika mereka menderita, Allah dimuliakan karena Allah menguatkan mereka. Maka bagi saya kalau seseorang beriman,
Yang penting dia makin kenal kasih Yesus yang tinggi dalam panjang lebar. Dan dia beriman, dia dipenuhi Allah yang kuasanya itu melampaui segala sesuatu itu. Kalau seseorang dijawab doanya dan dia bisa memahami ini, puji Tuhan. Kalau seseorang tidak dijawab doanya dan tetap mengalami hal ini, ya puji Tuhan. Itu juga iman. Sebaliknya kalau orang tidak dijawab doanya lalu dia kecewa dan meninggalkan Tuhan, maka kita bisa simpulkan itu bukan iman. Karena berarti itu adalah sebetulnya pemenuhan dari keinginan yang bukan karena Tuhan Yesus bertahta di dalam hati dan menguasai hidupnya. Dan kalau seseorang dijawab doanya dan dia malah meninggikan diri dan bukan meninggikan Tuhan, itu pun sama. Jadi tetap pada akhirnya adalah bagaimana Tuhan ditinggikan, kuasanya dinyatakan, dan kasihnya juga semakin kaya di dalam kita. Dan itu semua dimotori oleh iman. Saudara, kembali kepada pertanyaan pertama tadi ya, mengenai pertandingan bola. Jadi saya perlu berdoa atau saya perlu menguatkan keyakinan atau bagaimana? Saudara, kalau kita alasannya adalah karena ikut judi bola, ya sudah tahu, ya tidak perlu lah ya. Mau menang, mau kalah ya sudah. Tapi kalau seandainya kita itu berkarir dalam hal main bola, lain lagi urusannya. Saya sedang membawa nama negara saya mau bertanggung jawab untuk kepercayaan diberikan pada saya, dan saya berharap saya bisa menang, saya berusaha sekuat tenaga, ya nggak apa-apa. Kalau di sini ada orang tua, anaknya ikut klub olahraga, berdoa supaya bisa menang. Ini adalah pengalaman yang baik buat anak-anak ya bertanding dan bisa mendapatkan kemenangan, ya boleh. Itu bagian dari kita mendukung perkembangan anak. Tapi karena kita nggak mungkin doain supaya kalah kan. Tapi ternyata nggak menang. Ya kita bisa melihat, oke, ini saatnya dia berlatih. Memang tidak selalu bisa menang dalam hidup. Masih ada kesempatan lain, coba lagi dan sebagainya. Maka kita akan sangat dinamis di dalam iman kepada Tuhan. Dan kita tidak selalu harus menurut apa yang saya kira adalah yang terbaik. Bapak Ibu Saudara sekalian, penutupnya Saudara Stefan, hari ini harinya Stefan ya. Saudara, bagi saya, ya ini kesimpulan saya dan saya percayalah ya, bahwa ketika Saudara Stefan tetap mengajak kita berdoa, sekalipun pesimis, saya tulis kecil aja itu. Ya, saya yakin karena Stefan memahami dan mengenal Kristus, apapun yang terjadi dengan bangsa Indonesia, kita tidak ditinggalkan, kita tetap berada dalam naungan kasih Tuhan. Dan Stefan percaya Allah yang bertindak jauh lebih dari doa-doa kita. Hasilnya kayak apa? Jujur kita sebagai orang Kristen itu banyak berdoa buat negara ya dari masa ke masa. Itu memang Tuhan mau. Karena ada Alkitab, ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa doakan para pemimpin, berdoalah bagi negeri di mana kamu tinggal. Sudah, ketika kita lakukan itu, kita melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita beriman, kita mengharapkan yang baik. Kita mau menjadi bagian yang baik dari negara ini, maka saya harapkan yang terbaik, saya doakan. Begitu. Saudara sekalian, saya ingat kita pernah berdoa bersama dan bergumul bersama dan ada seorang rekan itu mengatakan, ini Tuhan gak jawab semuanya. Ya saya sebut nama aja ya bahwa ketika mendoakan Pak Ahok, baik untuk pemilihan menjadi menjadi seorang pemimpin dan juga dalam kasusnya yang diberikan kepadanya untuk masalah penistaan agama, itu Jemaat Puri berdoa dan mengatakan hasilnya semua tidak seperti yang kita kira. Saudara, ya Tuhan tetap berkarya dalam semuanya itu, bagi kita, bagi Pak Ahok sendiri saya rasa, dan itu tetap iman yang berdampak. Setidaknya ketika Stefan tetap memimpin pokok doa, itu adalah dampak dari imannya. Yang pada saat itu dipakai untuk menggerakkan jemaat untuk bisa berdoa bersama juga untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan tolong kita semua di dalam konteks kehidupan kita masing-masing punya iman yang berdampak. Apapun bentuknya, prosesnya, semuanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk pertumbuhan dari kita dan orang-orang di sekitar kita yang Tuhan percayakan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa di surga, Engkau yang memberikan benih iman kepada kami semua ketika kami percaya kepada Yesus Kristus. Maka kami percaya bahwa iman kami akan terus bertumbuh dan berbuah. Sekalipun dalam perjalanannya kami mungkin perlu diuji. Supaya nampak apakah betul kami percaya dan mau taat dan mau berserah kepadamu. Tuhan, berikan kepada kami kekuatan ketika kami diuji dengan ujian yang sulit, ujian yang berat. Tuhan, berikan kepada kami pemahaman dan pengenalan yang makin luas tentang kasih-Mu, tentang kuasa-Mu. Dan kami boleh melihat makin hari, makin terang bahwa apa yang Tuhan mau berikan kepada kami adalah baik adanya. Dan bahwa senantiasa ada pengharapan di dalam Engkau. Bahwa kami tidak akan pernah sia-sia, Tuhan tempatkan dalam masa dan zaman ini dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dengan kondisi yang saat ini terjadi dalam hidup kami. Biarlah Tuhan iman kami betul-betul nyata dan orang di sekitar kami melihatnya dan terutama kami sendiri mengalami bertambah-tambah di dalam iman percaya kami kepadamu. Sehingga kami makin berdampak di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita memberikan persembahan kita. Kita bisa memberikan persembahan melalui online, melalui Kris, ataupun Aser juga akan membantu bagi yang ingin memberikan persembahan dengan amplop. Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, tidak datang maut yang gelap. Setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga rela lautan menderu. Ku tak gentar yang terindah, Bapa Surgawi memeliharaku. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau selalu memelihara kami di dalam setiap kondisi apapun, dalam situasi apapun. Engkau tetap menjaga kami dan Engkau tetap memelihara kami. Pada hari ini kami membawa persembahan syukur kami. Kami juga tahu ini juga adalah bagian dari berkat yang Kau limpahkan
dalam kehidupan kami. Kuduskan persembahan kami, sehingga persembahan kami boleh layak untuk dipakai dan mendukung pekerjaan Tuhan. Dan terlebih dari ini ya Tuhan, kami juga berdoa, kiranya kebenaran firman yang telah kami dengarkan boleh ditanamkan dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus bekerja di hati kami, sehingga firman kami dengarkan boleh menjadi benih bagi iman kami yang lemah dan kecil. Tapi kami tahu ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus selalu berada di hati kami. Engkau adalah sumber kekuatan kami, sumber iman kami, untuk boleh kembali ke dunia, untuk boleh bekerja, untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Dan kami tetap ingin ya Tuhan menjadi iman dalam Engkau, dalam situasi apapun. Yang kadang-kadang kami merasa pesimis pun, kami percaya tangan Tuhan ada di tengah-tengah kami. Rencana Tuhan yang baik akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Karena Engkau juga memberkati semua yang ada dan hadir di dalam rumah-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Jemaat kasih Tuhan, ya iman berdampak di dalam pikiran, hati kita, relasi kita, perbuatan kita ya. Jadi yang dukung Prancis juga agak sedih ya, karena kalahnya cukup besar, 6-4 Inggris menang. Tapi teman yang nonton katanya juga mainannya juga ya asal main kira-kira ya. Yang dukung Argentina dan Spanyol siap-siap nanti ya. Mungkin pada siap untuk nonton subuh. Jangan sampai mempengaruhi dampak kesehatan ya. Harus jaga. Walaupun saya pendukung Argentina tidak pernah berdoa untuk dia menang ya. Nonton aja pokoknya, senang-senangan aja. Argentina ada bintang favorit soalnya ya. Bapak-Ibu sekalian, karena iman kita juga, kita mau menyaksikan kesatuan kita dalam rangka pembangunan gedung Extension. Kita saksikan video ini. Sini sana makan udah kemudian. Mau mana? Mau makan. Enggak, ntar yuk makan ntar yuk menikah gua. Ada apa? Udah, kamu udah deket gua. Lu ngapain? Bersini. Ini baru pada dipaham. Parkiran bro. Iya. Kita ngapain sih? Udah sini mending kalian semua berdiri deh, baris dulu sini, baris dulu. Kalian mengharap situ semua. Kalian semua sekarang coba pejamkan mata. Iya, pejamkan mata. Burun. Tarik napas kalian panjang-panjang. Buang. Terus kalian coba bayangin di depan kalian itu ada teman-teman kalian. Tapi bukan cuma di bawah, tapi ada di balkon. Orang-orang yang kita kasihi. Oke, sekarang buka mata. Wih, lu ngapain? Takutnya lu sakit. Halu ya? Gua nggak halu, Hoy. Gua nggak halu. Gua lagi excited banget karena titik ini bakal jadi titik tempat kita melayani. Gimana di parkiran, bro? Bukan, woi. Tempat ini bakal jadi titik mimbar ruang ibadah kita yang baru. Oh. Di sini. Iya, benar ya? Oh. Shalom Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian.
Generasi muda bukan hanya sekedar penerima tongkat estafet dari generasi sebelumnya, tetapi mereka merupakan nadi penggerak pembaruan gereja dan khususnya pilar utama bagi pertumbuhan gereja di masa yang akan datang. Gereja terpanggil untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi mereka untuk berinovasi menggunakan cara-cara yang modern untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus akan kasih Tuhan dengan cara-cara yang relevan. Oleh sebab itu, di masa yang akan datang, kita mengharapkan kasih Kristus boleh terpancarkan oleh generasi muda sekarang ini, sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Mari kita dukung pembangunan gedung gereja extension GKY Puri Indah untuk masa depan gereja kita dan kerajaan Tuhan. One heart, one vision, rumah kita bersama GKY Puri Indah. Jemaat sekalian, pembuat video kayaknya sudah mempraktekkan khotbah hari ini ya. Ibrani 11, dia mengatakan dalam videonya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia sudah bisa lihat ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan ya. Satu iman. Ya, kita mau mengatakan bahwa ini kita sudah sama-sama gaungkan. Bersama dengan panitia, warga belakang juga sudah kita sosialisasi, RT, RW, Lurah, semuanya sudah mengatakan sudah silakan, mereka siap mendukung. Dan nanti tanggal 2 Agustus akan mulai pekerjaan ya. Ada tayangan tentang parkir, ya dengan iman kita juga mengatakan parkir tidak masalah bagi kita, khususnya kebaktian 2 ya. Jangan gara-gara parkir iman kita nggak percaya, tidak masalah. Pasti bisa datang ke gereja. Tidak perlu menjadi halangan bagi kita ya. Jadi bagi jemaat sekalian, memang dulu waktu jemaat kita 1000 lebih, parkir kita belum ada tanah belakang. Kita bisa atur. Nah diharapkan di dalam pengaturan IPK tetap terbuka. Ya, jangan ganggu warga sekitar kita. Karena mereka juga nanti ada pengurusnya bisa juga memberikan pendapat yang kurang enak, kita dampaknya nanti kurang baik ya. Ada IPK, ada tempat parkir ya. Nanti juga kalau jemaat yang dengan ya driver atau tidak mau jalan bisa di Puri Bugar atau Puri Kencanan, Minggu kantor banyak yang tutup. Kalau yang melihat sini memang ya kalau penuh ya cepat ke sana dan datang ke sini. Jangan sampai kita merasa ini dampaknya saya susah amat ya. Para saksi iman mereka siap di dalam penderitaan yang Tuhan pimpin. Mereka percaya saya tetap mau memuliakan Tuhan ya. Jadi ini hal kecil bagi kita. Karena pekerjaan Tuhan yang besar terlalu banyak yang kita harus lebih taat. Ya silakan jemaat sekalian sama-sama kita mendukung. Karena panitia dan majelis sangat concern. Takut kita kurang nyaman. Mari kita mengatakan dalam hati kita, tidak nyaman, tidak masalah bagi saya. Bagi saya tidak nyaman adalah kalau saya tidak taat Tuhan. Ya, amin. Puji Tuhan. Berita atestasi, GKY Puri Indah telah menerima atestasi masuk Bapak Kevin Edmund Kurniawan Putra. Biasanya mereka di kebaktian Sing atau Pemuda bersama istrinya Ibu Yumilia Tu. Ya. Kita sambut dengan sukacita. Bapak Nathaniel Fuad di kebaktian 3, Ibu Jong Eng Nyo, Ibu Yani Cahyadi, mereka juga di kebaktian 3. Kiranya kita boleh bergabung melayani Tuhan. Subbidang kebaktian doa mengadakan forum tanya jawab setiap minggu kelima. Silakan scan QR Code untuk nanti akan dipersiapkan jawaban oleh Pendeta Timotius Fu. Sepanjang pergumulan hidup, teologis, doktrin silakan dipertanyakan. Kebaktian diadakan hari Rabu minggu kelima mulai jam 7 malam. Sing Study juga akan mengadakan satu seminar bertema Is Free Will Really Free ya, G. Johan. Silakan juga daftar di QR Code tanggal 25 Juli jam 1.30 siang di ruang serbaguna lantai dasar di bawah. Komisi Adelphos mengadakan seminar dengan tema Healing Starts at Home. Disampaikan Bapak Rizal Badudu, Master Ministry.
Pak Rizal, nah, udah tahu semua ya. Juga bersama dengan Bapak Novel Priyatna, PSD. Pada hari Jumat 31 Juli jam 6.30 malam. Pendaftaran juga silakan bisa di TU atau ada kris code ya. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kesulitan TU kita selalu siap ya. Kalau nggak bisa tidak masalah bagi kita. Klinik Hidup Baru juga mengadakan layanan medical check up, vaksin, vitamin, juga konsultasi dokter on-site dengan harga spesial 45%. Sabtu 1 Agustus jam 7 pagi sampai jam 10 pagi di ruang multipurpose di IPK. Ya, silakan juga scan. Juga ke TU tanggal 31 Juli pendaftaran terakhirnya. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Berita sukacita, kita bersyukur keluarga Bapak Vipul Seti dan Ibu Jessica Tiffany Wijaya dikaruniai anak pertama bernama Eli George Seti 16 Juli yang lalu dan merupakan cucu dari Bapak Sarjono Wijaya dan Ibu Willy Listiowati Nurwono. Kita bersukacita bersama. Satu lagi kita bersyukur Bapak Robert Lengkong dan Guru Injil Nanda Aprilia yang melayani di sekolah minggu dikaruniai anak kedua bernama Josia Elhanan Solomon Lengkong. Tanggalnya sama 16 Juli dan merupakan cucu dari Bapak Hendra Wijaya dan Ibu Inawati. Mereka jemaat di GKY VTI. Ada dua berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapak di surga almarhum Bapak Hengki Budianto Sasmita, usia 83 tahun, adalah kakak dari Ibu Marnani, juga kakak ipar dari Pak Cahyadi Handoyo. Jenazah telah dikremasi hari Kamis yang lalu. Roh Kudus memberi kekuatan penghiburan kepada keluarga. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga almarhumah Ibu Paulina Hermas, usia 88 tahun pada hari Kamis yang lalu. Almarhumah adalah mama terkasih dari Ibu Leni Diana Coputra, mama mertua dari Bapak Hengki Junadi. Dan jenazah sudah dimakamkan hari Sabtu kemarin di Makassar. Roh Kudus memberi penghiburan dan kekuatan kepada seluruh keluarga. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada jemaat yang pertama kali hadir, kami ingin menyambut, apakah ada? Boleh kami undang untuk acungkan tangan, apakah ada? Di atas? Tidak ada ya? Oke, kita mau bersama-sama tetap berdoa dengan iman. Tuhan mendengar doa kita bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa silakan boleh memberi salam kepada kiri kanan, depan belakang. Dan yang masih ingat ingin mendoakan nama yang kita pernah kenalan, jangan lupa ya. Setiap minggu kita mengadakan doa ini supaya di rumah Tuhan kita bersatu hati, menaikkan pergumulan bagi kita, bagi orang-orang yang mungkin mau kita doakan atau segala situasi. Kita naikkan satu pujian mengatakan aku percaya kepada Tuhan dengan iman yang memuliakan Dia. Kau Tuhan
percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Silakan jemaat sekalian menyatakan doa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kami percaya kondisi sesulit apapun, kami punya teladan-teladan iman. Mereka digambarkan seperti orang yang tidak layak di dunia ini, begitu menerima penghinaan. Dan bagi Tuhan sebenarnya mereka tidak layak diberikan pada dunia yang berdosa ini, karena mereka terlalu mulia. Itulah hikmat Tuhan bagi setiap kita. Waktu kita mengalami pergumulan, Tuhan melihat hidup kita mau dimurnikan. Mungkin bagi kita hidup yang begitu menderita dan kita merasa hidup kita begitu rusak dan begitu tidak memahami apa yang Tuhan nyatakan. Tapi bagi Tuhan, Dia tahu rencananya. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau yang terus memurnikan kami. Teguhkan iman kami di tengah pergumulan apapun. Kami percaya Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Segala kelemahan kami Tuhan pulihkan. Segala perdosaan kami Tuhan terus akan murnikan kami. Semua pesimis kami Tuhan mengarahkan kami melihat seluruh penderitaan, ketidakadilan, ada waktu Tuhan. Kami mau menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam kondisi apapun. Kami mau melihat hidup kami seberat apapun, itu adalah satu proses yang Tuhan izinkan dan Tuhan inginkan. Kami tetap seperti Kristus walaupun kami menderita. Tuhan berkati gereja-Mu. Pergumulan apapun ke depan, kami tahu pembangunan gedung extension ini banyak pergumulan. Kami percaya dengan iman Tuhan campur tangan. Bagaimanapun resiko depan, ajar dan kuatkan kami untuk berjalan bersama-sama, bersatu hati untuk melihat karya Tuhan yang memuliakan Engkau. Banyak peperangan yang memakan korban. Tuhan, kasih keadilan-Mu akan Kau nyatakan di dunia yang berdosa ini. Biarlah kehendak kemuliaan Tuhan, kemuliaan yang melampaui segala hal, kehendak Tuhan yang suci dan mulia, kami hanya mengikuti dan taat dan menyaksikan dengan ucapan syukur. Demi Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Amin. Doksologi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Cuma dikasih Tuhan, biarlah imanmu berdampak karena Tuhan mengutus engkau di mana engkau berada. Kasih karunia melalui Yesus Kristus yang telah mati menebus dosa-dosamu. Kasih dan rencana Allah Bapa yang tidak berkesudahan memimpin hidupmu untuk menggenapkan rencananya. Kasih Allah dari Allah Roh Kudus, Allah yang setia tinggal dalam hatimu dan mengingatkan engkau kepada iman yang sejati melalui Yesus Kristus yang sudah mati bagimu. Allah Tritunggal mengutus engkau, memberkati engkau dari hari ini sampai engkau bertemu dengan Dia. Amin. Amin.
Silakan duduk saat teduh, Tuhan memberkati.